Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class. This lesson is about the relative pronoun. Okay, let's take a look through these sentences. The man who is standing in front of you is my father. My house, which is small, looks spacious. The boy whose wallet lost was crying. The teacher whom I met yesterday was very beautiful. All the underlined words are what we call relative pronoun. Okay, in this lesson, I'm going to show you how and when we use relative pronouns. Okay, relative pronoun adalah kata ganti yang berfungsi sebagai connector atau penghubung antara kalimat. Ada beberapa jenis relative pronoun. The first one is, yang pertama adalah relative pronoun subject. Dalam relative pronoun subject, kata hubungnya ada who, which, and that. Who digunakan untuk menggantikan people and animal, untuk menggantikan orang dan hewan, sedangkan which digunakan untuk menggantikan thing and animals, digunakan untuk menggantikan benda dan hewan, dan yang terakhir that bisa digunakan untuk menggantikan semuanya, bisa people, bisa thing, dan juga animals. Okay? Before we come to the example, I will tell you what is the meaning of who, which, and that in this material. Ya, jadi dalam materi ini arti dari who, which, and that itu adalah yang. Jadi who di sini artinya bukan siapa, which di sini artinya bukan yang mana, dan artinya bukan yang itu, melainkan artinya yang. Jadi kita memaknai who, which, dan that ini dengan yang, ya, karena materi kita hari ini adalah relative pronoun, ya, yang merupakan kata penghubung antar kalimat. Okay? So let's become to the example. As you can see here that I have two sentences, and then after that we will combine, become one sentence, ya, using relative pronoun subject. Okay. Kalimat pertama, the man is standing in front of you. Laki-laki itu sedang berdiri di depanmu. He is my father. Dia adalah ayahku. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwa penggabungannya menggunakan who, ya. Boleh kita lihat lagi, who di sini digunakan untuk menggantikan people atau bisa juga hewan. Nah, di sini jelas kalau kita who di sini menggantikan people. Siapa people-nya? Sini he, ya. He itu adalah my father. Karena he ini kan sebagai objek. Kan di sini kita fokusnya relative pronoun sebagai subjek. Jadi subjeknya kita ganti dengan who atau bisa juga dengan that. Karena that ini adalah alternatif, ya. Bisa dipakai untuk semua, bisa people, bisa thing, dan juga animals. Jadi penggabungannya menjadi the man who is standing in front of you is my father. Atau bisa the man that is standing in front of you is my father. Which is the meaning, laki-laki yang sedang berdiri di depanmu itu adalah ayahku. Nah, itu yang disebut dengan
relative pronoun, penggabungan ya. Dua kalimat menjadi satu yang digabungkan dengan kata penghubung relative pronoun. Oke, next. The woman wears a red veil. Wanita itu memakai jilbab merah. She is my teacher. Dia adalah guruku. Di sini kita masih menggantikan people ya, karena subjeknya adalah she. She itu adalah guruku. Jadi she itu adalah people ya. Jadi kata penghubungnya masih kita pakai who atau bisa pakai that ya, alternatif yang terakhir that. Oke, jadi jika digabung menjadi the woman who wears red veil is my teacher. Wanita yang memakai jilbab merah adalah guruku. Atau the woman that wears red veil is my teacher. Wanita yang memakai jilbab merah itu adalah guruku. Okay, that's about relative pronoun subject. Now we come to the next, relative pronoun object. Okay, di relative pronoun object ini kata hubungnya adalah whom, which, dan that lagi. Ya, whom di sini digunakan untuk menggantikan people and animals, dan which digunakan untuk menggantikan thing and animals, sedangkan that sama seperti yang tadi bisa digunakan untuk menggantikan semuanya, bisa people, thing, and animals ya. Artinya masih sama seperti who, which, dan that. Whom, which, dan that juga memiliki arti yang. Okay, let's we come to the example. Seperti yang kalian lihat di sini, ini dua kalimat ya, masih sama dua kalimat yang akan kita gabungkan menjadi satu menggunakan relative pronoun. Okay, the pizza was made by me. The pizza telah dibuat, pizza dibuat olehku. You ate it. Kamu memakannya. Memakannya di sini adalah pizza, berarti pizza as a object ya. Nah, jadi yang kata ganti yang kita akan gantikan adalah benda, karena pizza itu such a things ya, adalah benda. Kalau benda berarti nanti kata gantinya kita harus pakai which. Jadi jika digabungkan menjadi the pizza which you ate last night was made by me, atau bisa the pizza that you ate last night was made by me. Pizza yang kamu makan kemarin adalah buatanku. Okay, next, that is the woman. Itu adalah wanita. I met her yesterday. Saya bertemu dengannya kemarin. Her di sini adalah object. Her as a object. Siapa objeknya? I itu tadi the woman ya. Berarti kita masih akan menggantikan orang. Kalau orang sebagai objek diganti menjadi apa? Kata hubungnya ialah whom. Jadi kalau digabung menjadi that is the woman whom I met yesterday, atau that is the woman that I met yesterday. Itu adalah wanita yang bertemu denganku kemarin. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat perbedaan langsung antara relative pronoun subject dan relative pronoun object. Bisa lihat di sini bahwa setelah kata penghubung relative pronoun subject itu ditambah dengan verb. Ya. Jadi setelah kata penghubung relative pronoun subject bisa who, bisa which, bisa that, setelahnya itu langsung verb. Seperti kalimat yang nomor 1, setelah who atau that itu adalah is standing. Standing kan berdiri, kata kerja. Sedangkan di kalimat kedua setelah who atau that adalah wears. Wears itu kan memakai, kata kerja. Nah, itu ciri dari relative pronoun subject. Setelah kata penghubungnya yang kita tulis selanjutnya adalah verb. Sedangkan relative pronoun object ya, setelah kata penghubungnya, setelah kata penghubung whom, which, dan that,
Yang harus kita tulis setelah itu adalah subject. Setelah subject baru verb. Bisa kita lihat contoh di pizza, kalimat pizza, setelah which, after which, and that itu adalah you. You merupakan subjek, sedangkan at merupakan verb, ya. Kalimat selanjutnya setelah whom atau that itu ada I. I adalah subjek dan met adalah verb. Oke, jadi itu adalah perbedaan yang bisa kita lihat secara langsung antara relative pronoun subject and relative pronoun object. Okay, we come to the other type of relative pronouns, yaitu adalah relative pronoun possession. Apa itu possession? Possession itu adalah kepunyaan, kepemilikan, ya. Misalnya contohnya my book, your bag, their ball, our father, dan sebagainya, ya. Jadi possession itu my, your, their, our, her, his, and its. Oke. Jadi dalam relative pronoun possession, kata penghubung yang kita gunakan adalah whose. Whose dipakai untuk menggantikan people and animals. Oke. We come to the example directly. As usual, I have prepared 2 sentences. Ya, ada I never met a boy. Saya tidak pernah bertemu seorang anak laki-laki. His smile is cute. Senyumnya manis, ya. Nah, di sini yang disebut dengan possession, kepemilikan atau kepunyaan. His smile, senyumnya, bukan senyumku, bukan senyum mereka, bukan senyum dia, tapi senyumnya, ya. Jadi di sini his smile inilah yang akan kita ganti menjadi whose, which is the meaning of whose itu adalah yang, ya. Jadi penggabungannya bagaimana? Ini penggabungannya. I never met a boy whose smile is cute. Saya tidak pernah melihat seorang anak laki-laki yang senyumnya manis. Nah, ya, masih whose di sini artinya yang, sama seperti penghubung sebelumnya. Okay, next example. I have already talked to the girl. Ya, saya telah berbicara dengan anak perempuan itu. Her shirt is pink. Kemejanya warna pink. Nah, yang mana? Which one? The possession? Yang mana possessionnya? Yang mana kepemilikannya? Sini, her shirt. Ya, kemejanya, bukan kemejaku, bukan kemeja kami, bukan kemeja mereka, tapi kemejanya. Nya di sini belong to the girl, refers to the girl, ya, mengacu kepada cewek ini. Jadi her shirt inilah yang akan kita rubah, kita akan ganti menjadi relative pronoun whose, ya. Jika digabungkan menjadi I have already talked to the girl whose shirt is pink. Saya telah berbicara kepada anak perempuan yang kemejanya berwarna pink. Okay, that's about relative pronoun possessions. Yeah, okay. I think that's all about the explanation of relative pronouns. See you for the next material. Okay. Thank you very much for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.